Nih mungkin 17 tahun ke atas juga ya. Ini sekarang banyak foto-foto itu yang lu foto-foto sure gitu, lu ambil bagian nggak tuh? Masih belum dapat, cuman klien pribadi secara privat ada. Ya, oke guys. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Iluni 11. Tepuk tangan dong. Time out ya. Nah, ini hari ini gokil. Ini kameranya mana? Ini ya? Ya. Oke, mana aja deh ya. Mana aja. Hari ini gokil guys. Jadi teman-teman Iluni, hari ini kita bersilaturahmi. Nah, ini untungnya kalau bisa bikin podcast nih, karena seminggu sekali pasti kita ketemuan ya. Yeah. Nah ini banyak banget supporter nih, ada ribuan orang nih. Ya. Menonton ada berapa juta nih? Oke, Iluni 1181. Solid. Ya oke guys. Nah sekarang kita bersama sahabat kita, kerabat kita. Tapi ini gokil. Dia punya kalian khusus. Kayaknya kalau lu ada acara, lu pasti undang dia. Nah ini dia. Nih, oke bro. Ya. Apa kabar? Baik. Ini kayaknya teman gue dari kecil nih. Bro, sekarang lu coba lu kenalin lu siapa, lu dulu lu kelas berapa, terus sekarang kegiatan lo apa aja? Oke. Ya, selamat menikmati podcast kita yang agak sedikit rame nih penonton. Ya. Ada satu RT kayaknya nih pada datang. Jadi nama gue Budi ya, dulu kelas 1-nya gue ingat, cuman kelas 3-nya gue nggak ingat. 1-14 ya. Kalau ngomong profesi gue sebetulnya profesi kejebak. Kejebak dalam arti gini, tahun 98 ketika kerusuhan gue udah kerja jadi konsultan. Gue mau sekolah lagi, waduh banyak tuh yang PHK kan. Dari perbankan zaman dulu kan udah drop banget ya. Akhirnya gue berpikir gimana, di situ kawin gue di PHK ya kan. Waduh, nggak punya penghasilan tuh. Di PHK mah kawin ya? Iya, luar biasa kan. 98 itu memang kejadian yang kita jangan sampai terjadi lagi kan. Oke, 98. Lu 98 berarti udah tamat kuliah dong apa gimana? Udah. Jadi gue waktu itu di konsultan manajemen di salah satu perusahaan di Sudirman. Nyambung ke profesi sekarang, gue 98 berpikir nih, mau sekolah lagi, udah berumah tangga, duit gak punya ya. Akhirnya gue hobi juga nih. Saat itu kebetulan bidang broadcast lagi naik. Tahun berapa tuh? 98. 98. Oh, lagi berita-berita ya. Ngambil lah kursus jurnalis kameramen. Karena saat itu pertumbuhan televisi swasta kan lagi booming. Termasuk Metro TV yang baru aja kan ya. Terus ya gue belajar itu 6 bulan ya gue apply lah. Jadilah kameramen jurnalis saat itu. Boleh dijelaskan nggak lu apa sekolah lu apa itu namanya? Sekolah kameramen apa gimana? Kursus untuk kameramen jurnalis. Oke. Gitu. Jadi gue potong sorry. Jadi sekarang lu berkarir terus sekarang jadi sesuai yang lu sekolah dulu ya? Iya. Jadi ketika 98 gue kursus lah 6 bulan saat itu. Ya sekolahnya di Tebet lah ada itu. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi profesi yang ya emang gak dicita-citakan sih. Kadang-kadang cita-cita kita jadi gede berubah kan. Akhirnya gue kursus, apply lah kemana-mana, masuklah di salah satu rumah produksi untuk bidang kameramen. Bahasa dulu kamera person. Nah, selama tahun 2000 gue terus gelutin bidang itu, videografer ya khususnya, megang. Bahasa kerennya kalau di Amerika itu Director of Photography. DOP. DOP. Jadi DOP itu lebih luas. Jadi bukan saja lo tahu tentang komposisi, tentang alat dan macam-macam, termasuk juga lighting di situ. Nah, gue belajar terus sampai
Terakhir gue pensiun di 2023. Wah, lama bener ya. Berarti ya, karir 23 tahun ya. Oke, berarti lu 23 tahun Nah, di dunia broadcast lah ya. Oke, Bud. Nah, tepuk tangan dulu sama Budi nih. Ya. Guys, jadi ini teman kita, jadi udah pasti lu tau lah kalau ada acara-acara dia pasti foto-foto kita. Jadi emang spesialisasinya di fotografer lah istilahnya gitu. Makanya gue pengen kupas tuh, kalau bisa kupas tuntas nih. Nah ini ada satu lagi nih teman kecil gue nih. Oke, Bro Ricky, cerita Rick, gimana lu dulu di mana, sekarang lu apa, ngapain aja? Ya, dulu gua Kalau nanti udah pasti SMP 11 ya. Kalau gua kelas 1 18, terus kelas 2 gua lupa. Tapi yang kelas 3 315 kalau nggak salah. Apa 14 ya, gue lupa lah pokoknya. Dia kelas 1 2 3 lu sore aja gitu. Pokoknya iyalah, pokoknya gitu. Terus ya, sebenarnya gue di fotografi ini pure sebenarnya enggak juga sih. Udah hobi dari dulu sih, suka gitu. Benar-benar dari SMP, SMA tuh suka banget dengan fotografi. Cuman kan itu barang mahal ya. Belum kamera kan mahal. Dan informasi waktu dulu tuh boleh masih sedikit lah ya, nggak sebanyak digital sekarang. Dan kebetulan gua waktu awal-awal mulai motret itu, bokap tuh punya kamera analog. Ya, itu suka gua pakai untuk motretin temen-temen. Tapi itu benar apa ya, nggak ngerti teknik sama sekali. Jadi motret asal jadi, asal ngerti sedikit diafragma, speed. Cuman tidak apa ya, mengerti sekarang gitu ya. Nah, sejak era digital, kamera pertama gue yang kebeli sejak gue udah kerja itu sebenarnya kamera pocket. Disaranin sama teman gue, pakai ini, start dari ini. Gue foto-foto, akhirnya ikut komunitas yang namanya photographer.net. Itu gue dari tahun 2019 apa 2000, pokoknya 2000, lupa saya, pokoknya udah lama deh pokoknya gitu. Gue ikut pertama kali justru malah ikut lomba. Dan alhamdulillah poket alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Jadi pertama kali mulai motret terus menang. Nah udah mulai deh kita ada rezeki beli SLR, ikut lomba nggak pernah menang. justru yang pakai kamera yang lebih ini nggak pernah menang sama sekali. Jadi tadi juara berapa? Jadi juara sebenarnya ada juara favorit sih. Jadi gue waktu itu motret, lombanya kan ada di Kota Tua. Jadi gue motret bayangan gue sendiri, jadi nggak ada modelnya bayangan gue aja. Nanti boleh lu kalau lu ada ya. Gua jadi jendela di museum Kota Tua tuh ada jendela hijau, dan gue motret bayangan gue sendiri begitu. Nah dari keseluruhan yang penjurian itu fotonya yang standarnya bayangan dia berdua ceweknya apa gitu. Nah kebetulan yang jadi juri itu dia redaktur fotografi di Kompas, namanya Arbain Rambe. Ya itu dia di orang Kompas pasti tahu deh itu ya. Nah dia tuh yang memfavoritkan sejak dia ngelihat kok banyak foto apa namanya bayangan ya. Nah, kita masukin deh kategori lain gitu. Jadi kebetulan foto gue yang paling aneh sendiri, maksudnya unik sendiri, nggak seragam lah. Pokoknya lu juara ya. Iya, pokoknya. Oke guys ya, kita lanjut. Teman-temannya top banget ya, stay tune. Oke, luar biasa Ricky sama Budi ya. Jadi guys, pokoknya di sebelah sini gua kayaknya kita temot nggak kehabisan narasumber ya, orang-orang top semua. Dari mulai psikolog, direktur, pesepeda, off-road dan sebagainya. Nah, sekarang kita ada fotografer. Bud, apa yang paling terkesan? Lu punya nggak foto yang paling berkesan bagi lu selama jadi, atau nggak momen yang paling lu berkesan? Oke.
Jadi sebelum nyambung ke pertanyaan Haris, gue sampaikan nyambung ke apa. Jadi ini jadi pelajaran juga. Kalau Ricky itu dari hobi jadi profesional. Kalau gue terbalik, gue nggak hobi tapi jadi profesional ya. Jadi teman-teman bisa cara apapun menghasilkan uang dalam usia kita yang udah sepuh. Tapi Oke. ini profesi nggak pensiunin ya? Ya nggak ada. Jadi gini, nyambung ke 2023, gue udah mulai nih. Udah mulai bahasanya, udahlah. Udah saatnya gue gantung raket bahasanya. Udah. Tapi memang itu bahasanya Tuhan memberi jalan, masih ada aja rezeki. Terakhir kita masih buat foto dan video. Ya kan? Kalau ngomong bicara apa yang terkesan, salah satu profesi jadi audiovisual, gue kameramen itu gue selalu dibayarin orang kemana-mana. Ya istilahnya gue bisa keliling Eropa tanpa biaya gue. Nah, cuman satu benua Antartika aja kata teman gue belum. Pokoknya udah kemana-mana udah. Ya udah. Itu Sorry, jadi. lo ikut apa aja tuh? Olahraga apa macam-macam? Jadi gue kebanyakan kebetulan di bidang pendidikan. Nah, salah satu gue pernah ngeliput Olimpiade Fisika di Spanyol, di kotanya di Salamanca. Tahun 2005. 2005 diongkosin sama Dignas, buatlah dokumenter itu. Ya, ada beberapa lah, termasuk di pedalaman Papua itu. Jadi itu yang buat positifnya kita bisa kemana-mana dibayarin tanpa biaya sendiri. Yang negatifnya jadi males gue kalau diajak jalan-jalan keluarga karena udah kemana-mana gitu Pak. Kayak gitu sih. Tapi kalau itu sama keluarga kan rame-rame. Iya, beda. Memang kalau lagi kerja agak susah tuh. Padahal, coba gue ada momen ini bagus. Dulu kan belum medsos ya. Jadi kita jarang sekali tuh. Wah, selfie enggak. Katanya sekarang, wah jadi kenang-kenangan. Gue nggak punya. Itu aja sih. Mantap, tepuk tangan lagi dong. Oke. Gile. Jadi, nih gue juga surprise. Gue juga baru tahu teman-teman kita kayak Budi ternyata udah kemana-mana, luar biasa pengalamannya. Ya, gue jadi malu sendiri nih gue. Ya Rick, gimana Rick? Kalau lu gimana? Kalau gue ya Udah foto kemana aja lu? sebetulnya gue nggak kemana-mana sih ya, banyakan di Jakarta sih. Paling mencuri kesempatan kalau kayak dulu kantor itu misalkan meeting di luar. Yes, kalau pagi kan orang-orang pada belum siap, belum bangun, gue udah bangun dari jalan keliling-keliling, foto landscape lah, apalah yang gue cari. Kebetulan di kantor, ya ini teman gue ini juga yang sekantor yang ngusulin gue waktu itu beli kamera pocket yang gue cerita tadi itu. Dia teman gue sekantor, sama-sama kita hobi, dan iya kita berduaan aja gitu. Keliling-keliling dulu, keliling-keliling hotel lah kemana. Pasti kalau kita lagi meeting di luar kota itu pasti gitu. Pagi bangun pagi jalan cari apa lagi yang kita bisa objek kita bisa foto. Ya. Itu sih. Spot yang lu paling suka apa spot? Kalau spot landscape enak sih. Landscape. Cuman kan effortnya banyak. Kalau landscape itu lu harus kalau mau dapat momen-momen yang agak wow gitu ya, lu ya harus naik gunung, belusukan kesana kemari. Jadi agak lumayan berat juga dan ongkosnya juga lumayan kadang-kadang ya. Jadi tapi kalau gue lebih suka yang paling gampang sebenarnya adalah street fotografi. Itu yang gue paling suka. Street fotografi apa tuh? Jadi lebih banyak ke ya kehidupan sehari-hari adalah urban, perkotaan, masuk kampung gitu, momen human interest, misalnya kegiatan orang-orang kayak kita misalkan pagi-pagi ke stasiun, fotoin orang kegiatan orang naik kereta, turun kereta. Sekarang banyak gitu, anak-anak yang banyak ini motret komunitas, gitu. kegiatan. Dimanfaatin sendiri. Penonton. Dari foto-foto yang dibikin itu untuk koleksi sendiri atau dijual beli atau dijual di Shutterstock atau apa gitu? Ada juga sih yang masuk Shutterstock. Shutterstock sih lebih ke mana ya, lihat. Kalau menurut gue itu lebih foto-foto lu sendok 2 biji aja bisa laku.
tergantung siapa yang mau ambil. Kadang-kadang nasi goreng sepiring pun itu bisa laku. Tergantung kebutuhan Aku sih masa kalau apa? itu. Ada yang beli? Ada yang beli, ada gitu. Ada yang Nawarin butuh. foto lu di mana? Di Instagram? Enggak, gue sih lebih banyak ke hobi sebenarnya ya, untuk koleksi pribadi. Dan kalau kayak yang pertanyaan Ernie itu, kadang-kadang ada juga loh, kayak di Instagram sekarang yang untuk ngeliput Jakarta. Ini anak-anak street photography itu banyak yang Jakarta. Jadi banyak diambil foto-foto mereka untuk ya memberitakan tentang Jakarta, kehidupan macet, kegiatan pagi hari segala macam. Dan sekarang komunitas anak-anak yang fotografi kereta api juga banyak. Kayak di stasiun Manggarai itu banyak loh. Anak-anak street fotografi sekarang banyak karena kereta api pun membuka ruang kita boleh bebas foto di stasiun. Dulu enggak. Nah, sekarang gue mau ini promosi jaket kita dulu ya. Pokoknya segera pesen jaket SMP 11. 1181 solid. Lo harus punya ya. Murah, hubungi langsung admin, hubungi langsung admin ya. Atau Arif ya, Arif. Oke, Bud. Oke, kita nih sorry mic-nya gantian nih. Bisa tahu nggak gimana sekarang yang kondisi sekarang perkembangan dunia fotografer atau eranya kan sekarang digital. Kira-kira apa yang bisa lo sampaikan? Jadi gini, kalau kita kalau kita bicara teori udah sangat paham lah, apalagi dengan mudahnya aplikasi ya. Aplikasi ini luar biasa. Biasanya kalau zaman dulu kita pakai yang high end, yang istilahnya analog, sekarang dengan aplikasi itu udah jadi suatu hal yang murah. Semua apapun bisa. Gila banget memang kemajuan teknologi. Luar biasa. Termasuk misalnya HP. Jadi orang itu kalau dulu kalau gue ya ngomong bisnisnya itu makin kesini bukan karena harganya yang murah, tetapi kita bisa bersaing dengan teknologinya. Memang ada. Kalau gue dulu sempat gue di puncak gue itu antara tahun 2014 sampai 18 lah. Dunia broadcast atau dunia visual itu kliennya bagi gue kita dimanjakan, artinya mudah dapat kuenya. Nah sekarang dengan teknologi, dengan aplikasi orang lihatnya cakep aja semua, ya kan? Itu tantangan yang luar biasa. Kalau kita mau jadi profesional. Jadi bagaimana kita bisa bersaing untuk hal tersebut? Selain kualitas tentu ada nilai yang harus kita jual kepada klien yang punya nilai lebih. Artinya klien suka. Itu macam-macam lah. Ada yang istilahnya kalau dulu kan memang medianya televisi, nah, kliennya pasti udah high-end, corporate besar. Sekarang kan UMKM udah main ya kan. Nggak mungkin kita rate sama. Iya, sosmed udah luar biasa. Itu tantangan yang bagi gue bukan main-main gitu loh. Bahasanya kalau gue ditanya sekarang, Bud, rate lu berapa untuk wedding misalnya ya? Untuk dokumentasi gue agak susah. Iya kan? Karena kalau gue bicara budget, gue harus tahu dulu storyline-nya bahasanya. Story globalnya kayak apa, terus eksekusinya kayak apa, banyak deh. Kayak itu mempengaruhi dari budget. Apalagi sekarang orang melihat, oh HP aja udah cukup, Bud. Ya nggak apa-apa. Ya penting secara visual kita ada standar yang secara basic kita harus kuasai. Itu aja sih. Gitu. Gila, luar biasa ya. Jadi tantangannya semakin gila ya. Lo untuk bersaing dengan era digital sekarang ya. Bukan main ya kan, apalagi AI. Kita ngomong AI yang artificial intelligence. Wah, itu luar biasa kan. Dulu kita buat storyboard harus pakai gambar benar gitu. Sekarang dengan teknologi lo ngomong aja dengan kata-kata udah dibuat gambar. Itu mempermudah, tetapi jadi kalau gue sendiri sebagai tantangan yang harus bisa kita saingi. Gitu. Ya intinya kan seorang biasa tanpa
pengetahuan khusus fotografer, Iya. dia bisa menghasilkan sesuatu kan dengan Iya. kondisi Iya. teknologi yang sekarang. Nah, Oke, semoga lu tetap inilah, Bud, iya. tetap oke. Thank you, Riz. Ya, Rick, lu gimana, Rick, Oke, menghadapi gua tambahin kondisi tadi ini? mengenai Budi, Kalau lu mau tambahin, Iya. ntar gua- teknologi ya memang sih, tapi tetap kita harus tahu basic apa yang kita punya ya, misalkan fotografi, videografi, harus punya basic walaupun itu teknologinya misal udah AI. Nanti kalau kita juga nggak tahu basicnya kayak agak semerawut juga Iya, ya. jadi asal-asalan. Bikinnya asal-asalan juga. Jadi tetap basic belajar misal untuk fotografi dan videografi harus punya. Tetap harus ada gitu basicnya. Jangan kita cuman bisa belajar dari handphone. Gua motret dari handphone udah bagus kok. Iya. Gua bisa pakai ini pakai itu, belum tentu. Handphone itu kan lu udah jadi barang udah jadi. Sedangkan kita nih yang belajar fotografi itu belajar proses gitu loh. Harus mau mendapat pencahayaan sekian, kita harus butuh speed berapa, bukaan berapa, lighting yang perlu kita berapa gitu. Itu kan juga perlu dipelajari sebetulnya. Karena itu basic juga. Kita pegangan kadang-kadang orang kayak motret nggak tahu basic pencahayaan aja ya. Lu motret belakang lu terang, lu motret aja, muka lu gelap. Iya kan? Nah, intinya kan gitu. Fotografi, videografi itu. Iya. Kalau gue black balan, bahasanya black balan sama white balan. Ya gitu. Jadi prinsip fotografi dan videografi kan kita butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa mengapa-ngapain. Kamera secanggih apapun nggak akan menghasilkan apa-apa. Itu jadi ya penting juga basic gitu loh. Ya, Jangan mentang-mentang kita teknologi gampang, gue ngerti semua, nggak juga sih. Oke, Bro, Rick, gue mau nanya nih mungkin siapa yang bisa jawab. Gue kan orang kurang mengerti lah fotografi. Maksudnya gini, kualitas apa sebenarnya yang gambar yang dianggap itu bagus tuh apa sih? Penilaiannya dari mana? Dari sudut apa sih? Misal ada foto nih. Nah, gue pikir yang foto pencahayaan terang-terang aja. Tapi kalau menurut lu berdua, sudut pandang lu itu seperti apa? Ya, kalau gue videografer tentu yang paling basic sama aja sama fotografer. Itu bagaimana komposisi. Itu basic komposisi. Ya. Tanpa kita mengerti komposisi itu, jadi kita nggak paham itu. Iya, istilahnya bahasanya, ini orang berdiri di belakang ada tiang, ya, jadi kayak ini, kepala kita nunggu tiang, kepala. Ya, oke guys, kayaknya lumayan ya, kita banyak dapat pengetahuan, knowledge ya dari teman kita Budi dan Ricky yang memang sudah berkecimpung di dunia fotografi, mungkin boleh dibilang puluhan tahun ya. Tapi emang beda ya. Kalau Budi lebih expert di videografi, kalau Ricky di fotografi. Jadi pokoknya lu mau cucu anak pesta, semoga lu pakai aja deh Ricky sama Budi. Nah, Bro, ini kan kita sekarang punya podcast nih. Ya kan, ya. Jangan desek-desekan dong. Penonton makin banyak. Penonton. Jangan desek-desekan. Aduh, gile. Nah, sabar, ntar dapat tanda tangan, foto bareng. Bro. Nah, kita kan punya podcast ya, masih kecil-kecilan lah, masih modal dengkul lah, punya mic, punya kamera masih satu. Tolong deh, kita bertanya nih, mumpung nanyanya nggak bayar. Kira-kira apa nih harus kita siapkan, Bro Budi sama Ricky untuk podcast kita? Jadi teman-teman atau yang megang Time Out Podcast 1181 ini, ya memulai itu sesuatu hal yang baik daripada kita ngimpi tapi tidak melakukan apapun. Kayak gitu kan. Kalau masalah teknologi atau kedepannya penyempurnaan selalu ada. Tapi memulai itu yang memang agak susah, iya kan? Apalagi dengan begini, yang penting tersampaikan bahasanya. Nekat aja ya. Iya. Yang penting kedepannya ngomong-ngomong. Iya. Yang penting bisa dinikmati satu, kemudian ya kedepannya tentu akan lebih dinamis, lebih baik lagi. Mungkin studionya lagi bisa dikondisikan dan macam-macam lah. Mudah-mudahan ini jadi awal yang lebih baik
untuk Amin. lebih Amin. lebih ke depannya ya teman-teman yang mau join juga jadi semangat di 1181 atau teman-teman lain nanti lebih berkembang lah channel ini. Gitu. Eh. Oke bro, Ricky gimana? Ya, sebenarnya kita ini sudah cukup bagus ya, udah keren. Tinggal memang sedikit diperbaiki, mungkin spot-spot kamera-kamera yang perlu ditambah kali ya. Mungkin paling minimal 3 ya, Bud ya. Iya. Ya, nantilah mudah-mudahan Nanti ada 3 sudut. kedepannya mungkin ada yang lebih, mungkin ada sponsor kali. Endorse. Endo. Udah ngantri. Wes. Oke. Udah bawa besek di depan. Kita udah cukup baik sih. Tinggal memang ya banyak menggali informasi lah. Kita nanti mungkin kita bantu ya Bud ya, maksudnya Iya, kalau ada informasi ya kita teman-teman semua, bukan kita aja sih. Iya. Ada teman-teman yang lain yang punya masukan atau punya ide-ide, bolehlah dimasukin ke kita sharing ya. Dan Jadi juga- ini dari kita untuk kita semua kok ini. Mantap. Dan juga teman-teman yang memang mau bertanya masalah fotografi, inilah saatnya. Lo kasih komen, tanya, ada Budi, ada Ricky. Jadi lo ada punya kamera ini, mau foto ini, ya tanya sama teman kita sendiri kan, ngapain ya. Jadi dengan podcast ini memang alhamdulillah, jadi ternyata teman-teman kita ini, narasumber kita di 1181 ini luar biasa. Benar. Jadi gua kayaknya masih stay lah di narasumber 1181, masih oke-oke semua. Iya. Sip. Oke, Bud, Ya. sebelum closing, plan lu selanjutnya apa nih sekarang? Nanti kasih kaos ya. Jadi kalau ngomong plan ya gue sudah menikmati di dunia visual itu istilahnya sekitar 23 tahun ya. 23 tahun ya. Cuman kan banyak yang pemula ini bagaimana sih bersaing untuk di dunia visual. Ya, hanya gue kasih tahu memang tidak mudah, itulah proses. Ya, apalagi tantangan dengan aplikasi dunia digital ini luar biasa. Tapi tetaplah berkarya untuk menghasilkan kemudian jadi cuan ke depan. Oke. Ya, Bro Ricky, gimana Bro? Ya. Closing lo untuk ini. Ya kalau gue sih, gue tetap ngejalanin apa yang gue kerjain sekarang, hobi sih sebenarnya, lebih ke hobi. Cuman kalau memang ada orang yang ya kadang-kadang Budi juga suka ngajak dia video, gue foto, ya ayo kita sama kerja. Lu Jadi sering sering ya, alhamdulillah ada kolaborasi beberapa juga lah ya. kerjaan yang kita kerjain berdua gitu. Gue lupa nanya nih. Nih mungkin 17 tahun ke atas juga ya. Ini sekarang banyak foto-foto itu yang lu foto-foto sure gitu, lu ambil bagian nggak tuh? Gimana Bro? 17 tahun ke atas. Jadi kalau foto atau kalau gue Yang video pakai bikini gitu kan ini sekarang itu lagi rame tuh. gue sih belum dapat, cuman klien pribadi secara privat ada lah. Nah, itu jadi privat, makanya kalau gue HP itu selalu gue kunci. Ya, Boleh di-share tuh. Takut ada yang bongkar ya. Kalau minta di-share lo bilang Budi aja ya. Betul. Kalau gua enggak lah, kebetulan itu kan masuk golongan foto model ya. Takut bininya nonton. Gue bininya enggak, gue kurang suka dan nggak bisa motret model. sama Jadi nggak punya koleksi ya, sorry ya. nggak ada ya. Sama Budi ntar japri. Boleh tuh. Oke bro, thank you banget Budi dan Ya. Ricky. Mudah-mudahan lu maju terus, Amin. sukses terus. ya. Jangan bosan-bosan juga perhatiin podcast kita, Iya. kasih advice ya. Sip. Oke, sebagai closing kita akan kasih kaos Solid 81. Oke. Untuk Ricky Untuk dikirim Ricky. ke rumah. Mantap. Woi. Kalau lo mau juga bisa Solid. order ke Arif ya. Nah. Oke. Satu lagi mungkin teman-teman yang menonton ini jangan lupa jangan hanya di komen tapi di subscribe. Iya. Ya, kenapa? Ya, tetap channel ini berkembang, Ya. menghasilkan, Ya. menjadi sesuatu hal yang barokah. Amin. Jadi yang nonton 2000 Ini yang nonton ya.